Salam sejahtera, salam sehat buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya mau mengajak kita untuk berpikir kritis melihat kebijakan Prabowo dan merespon itu pendapat dari Profesor Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia misalnya di Indonesia, yang kemudian itu mendorong supaya kebijakan Prabowo di soal kejahatan sentralistik itu mau dimasukkan di Papua, dengan bagaimana mendorong supaya wakil presiden itu katanya harus ada di Papua untuk menyelesaikan masalah di Papua. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat itu kejahatan sentralistik. Kenapa dia disebut dengan kejahatan sentralistik? Karena di dalam desentralisasi asimetris, dalam pemahaman pemerintahan yang baik di mana saja, itu secara teorinya, kalau ketika mereka mendorong sebuah desentralisasi asimetris kepada sebuah wilayah provinsi, maka hal-hal yang berhubungan dengan desentralisasi asimetris itu dilaksanakan oleh pemerintahan di provinsi. Tapi bahwa prakteknya itu justru ingin diambil alih oleh kekuasaan pusat melalui wakil presiden. Ini kejahatan yang sangat serius. Teman-teman bayangkan saja, padahal itu desentralisasi sentralistik itu sebuah pendekatan yang sangat dibenci, yang kemudian tuh lahir yang namanya tuh reformasi 1998. Reformasi 1998 itu selain karena faktor ekonomi, tapi juga itu ada upaya-upaya yang sentralistik itu yang justru mengorbankan daerah-daerah hanya untuk kepentingan wilayah Jawa saja. Nah, ini kan bagian dari kejahatan yang sangat merusak tatanan dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Nah, kejahatan ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kejahatan itu justru malah sekarang itu dilakukan di Papua. Nah, dua hal yang teman-teman bisa lihat di situ. Yang pertama itu kan ketika misalnya perubahan kebijakan, itu ada kejahatan sentralistik yang dimasukkan di dalam perubahan undang-undang. Itu yang pertama itu kepala badan itu kan didorong supaya wakil presiden itu menjadi kepala badan penyelenggaraan otonomi khusus misalnya. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa lihat bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pemekaran di provinsi, misalnya pemekaran di tanah Papua, itu justru bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR. Ini sangat jahat, teman-teman. Dan itu bisa juga mengabaikan syarat-syarat formalistik yang kemudian mestinya itu harus terpenuhi. Padahal itu misalnya di desentralisasi saja itu sangat ketat. Mestinya itu di dalam desentralisasi metris itu jauh lebih ketat daripada desentralisasi. Tapi itu semua ditiadakan. Itu artinya bahwa ada satu kejahatan yang didorong dan dilakukan dengan sistem yang menindas. Nah, ini kan sebenarnya kejahatan ini dilakukan oleh DPR waktu itu, baik itu ketua Pansus dan Pansus segala macam. Tapi kemudian itu didorong juga oleh pemerintah. Nah, mestinya ini kan bagian ini mestinya itu harus terjadi perdebatan dan perbandingannya itu harus selalu desentralisasi. Ketika kita bicara desentralisasi, kalau desentralisasi itu syarat-syaratnya ketat, mestinya itu desentralisasi metris itu jauh lebih ketat. Tapi sayang sekali karena ini bagian dari skenario kejahatan, negara juga berusaha untuk memakai alat legalitas untuk melakukan kejahatan, maka hasilnya itu yaitu sebuah perundang-undangan yang sentralistik, dan itu juga bagian dari kejahatan. Itu suatu soal. Yang soal berikut itu teman-teman juga kemudian bisa lihat itu dengan sekarang Prabowo mau mendorong supaya wakil presiden ini menyelesaikan masalah di Papua. Nah, ini kan kejahatan yang sangat fatal. Kenapa sangat fatal? Karena ketika kita bicara tentang desentralisasi metris itu, kalau desentralisasi metris itu untuk wilayah provinsi, maka semua hal-hal yang berhubungan dengan desentralisasi asimetris dalam urusan pemerintahan itu dilakukan oleh seorang pemerintahan provinsi.
bukan seorang, tapi itu pemerintahan provinsi. Nah, kebijakan-kebijakan itu mestinya itu harus didorong oleh seorang gubernur misalnya. Tapi faktanya itu justru tidak. Jakarta sekali lagi masuk di dalam celah-celah itu untuk melakukan kejahatan dan kepentingan yang bersifat sentralistik itu kemudian masuk di wilayah desentralisasi metris. Ini bagian dari kejahatan, saudara-saudara sekalian. Nah, karena ini bagian dari kejahatan, mestinya itu kita tidak anggap ini hal yang biasa, dinamika tidak seperti begitu. Kalau teman-teman kita banyak misalnya berdialektika atau dengan perspektif misalnya, itu di dalam prinsip pemerintahan yang baik gitu, kalau kita bicara tentang desentralisasi metris, itu selalu kebatasannya ketat. Kalau bicara tentang desentralisasi metris, itu selalu desentralisasi metris. Bahkan desentralisasi saja itu tidak boleh masuk di wilayah desentralisasi metris jika hal-hal itu tidak ada berhubungan dengan pentingnya penguatan terhadap desentralisasi metris. Apalagi sentralistik. Nah, sentralistik ini kan sebuah tindakan kejahatan yang ingin supaya terpusat. Ini bagian dari kejahatan yang tersistematis. Dan bagian ini kan sudah ditinggalkan di 1998. Ini artinya bahwa Papua itu sedang dikoloni, dijajah, tapi penjajahan itu terstruktur dan tersistematis. Alat yang dipakai itu adalah alat legalitas. Tapi kemudian orang Papua itu tidak menyadari itu, menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi bahwa mereka yang belajar tentang pendekatan pemerintahan itu baik dalam pendekatan desentralisasi atau dan lain-lain segala macam, itu akan mengerti bahwa tindakan-tindakan seperti begitu itu bagian dari kejahatan dalam sebuah pendekatan yang dipakai dengan alat legalitas. Teman-teman, jadi apa yang mau didorong oleh Profesor Yusril Iza-Mahendra maupun Prabowo itu bagian dari kejahatan sentralistik yang mestinya harus dilawan. Kejahatan sentralistik itu biasanya datang karena satu itu karena semangat rasisme, yang kedua itu karena feudalistik. Ini semua ini dilakukan dengan tersistem dan segala macam yang kemudian kita kenal dengan ada gerakan-gerakan apartheid yang kemudian didorong. Semua ini kan hanya karena satu ingin menguasai Papua, yang kedua itu ingin mengontrol Papua, yang ketiga itu agar ada akses yang sebesar-besarnya untuk menguras berbagai macam sumber kekayaan yang ada di Papua dan memberikan ancaman hidup bagi bangsa Papua. Mari teman-teman kita melihat ini, berpikir kritis dan lawan tindakan-tindakan penjajahan melalui sistem. Tuhan berkati.